Oke. Ini sudah ada yang bertanya nih dari Sofia. Sofia boleh open mic deh. Boleh open mic. Oke, sudah di chat nih. Silahkan Sofia. Gimanakah Baik, kamu nak? mohon maaf saya izin bertanya Iya. kepada Kak Ayu dan Pak Edmi, bagaimana ya cara untuk memperluas relasi? Terima kasih. Oke, monggo langsung dijawab aja kali Dokter Edmi dan Kak Ayu. Faye, nggak apa-apa, Faye jawab dulu, Faye. It's okay. Ya. Oke, aku jawab ya. Thank you Sofia untuk pertanyaannya. Ini bisa untuk jadi apa teman-teman juga kalau misalnya mau tahu jawabannya. Kalau menurut aku pertama kali aku harus punya confidence, karena kalau nggak punya confidence ya percuma juga kalau misalnya mau cari relasi yang ada orang minder duluan. Confidence. Terus yang kedua aku coba untuk cari komunitas yang memang aku interest pertama. Misalnya aku pengen belajar bisnis, aku harus kumpul sama orang-orang yang memang dia bisnis juga belajar bisnis. Terus juga aku pengen relasi di bidang research, aku harus kenal sama beberapa orang yang memang ada jalannya. Misalnya kayak aku coba kenal baik dengan Dokter Edmi, nanti Dokter Edmi coba kenalkan sama beberapa orang yang juga Dokter Edmi kenal gitu. Sorry ya dok. Nah habis itu, selain itu juga relasi itu bisa di medsos juga. Nah kan kalau misalnya sekarang kan anak muda biasanya vibes-nya di medsos itu hal-hal yang pribadi. Nah bisa aja sih hal-hal pribadi di dompleng sama branding. Misalnya kalian pengen dikenal sebagai apa sih? Oh ternyata misalnya Sofia ini pengen dikenal sebagai orang yang concern di mental health. Nah mulai tuh posting-posting yang bermanfaat dari mental health. Kemudian nanti kan ada orang tuh pasti DM. Ketika chat nanti ya mungkin waktunya nggak akan cepat. Tapi orang bisa respon dan kemudian jadi relasi baru. Nanti meluas lagi pergaulan. We can't stop being social. Jadi kita tetap harus keluar mencari komunitas, terus juga berteman sama banyak orang. Dari situ mulai relasi-relasinya. Gitu loh. Kalau menurut aku sih gitu sih dok. Gitu Sofia. Kalau menurut aku sesimpel itu sih. Menurut milenial nih. Milenial. Dokter Edmi, gimana dok? Terima kasih banyak Faye. Jadi pertanyaan dari Sofia Maharani ini membuat saya teringat tentang cerita saya itu Ibu Yunita, Mbak Zia, dan juga Ibu Cleo dan Sofia, dan juga kawan-kawan yang lainnya. Kawan-kawan kan tahu, saya itu dokter, pendidikan doktoral bedah saraf, menjalani kegiatan klinis. Idealnya pulang ke Indonesia harusnya mengikuti pendidikan spesialis. Jadi ujung-ujungnya menjadi SPBS. Kalau mau dilanjutkan. Tetapi karena satu dan lain hal, saya memutuskan tidak mau lagi pendidikan klinis itu. Sayang toh, udah melakukan kegiatan operasi ratusan kali di Jepang, pulang ke Indonesia, tidak lagi melakukan tindakan operasi. Sedih hati saya, sedih. Tetapi pada saat itu, saya menemukan satu hal, menyadari satu hal. Kalau saya itu menjadi dokter bedah saraf, saya pun menjadi dokter bedah saraf sebagaimana kebanyakan orang. Saya tinggalkan dunia itu dengan keilmuan bedah saraf yang dimiliki, mengembangkan neuroscience di Indonesia. Dan neuroscience itu adalah ranah yang sangat jarang di Indonesia. Kalau saya tetap melanjutkan bedah saraf, saya menjadi satu dari sekian banyak orang dokter bedah saraf. Tapi saya tinggalkan itu, kembangkan neuroscience, menjadi satu dari sangat sedikit ahli neuroscientist di Indonesia. Apa poin utamanya? Saya membentuk branding. Saya memasuki ranah di mana di sana belum ada orangnya. Landasan ilmu saya kuat. Klinis, dokter, langsung megang alat. Nggak ngomong-ngomong teori buku, saya langsung sentuh otak manusia. Saya berani berkata, satu-satunya neuroscientist di Indonesia yang betul-betul memegang langsung otak manusia, itu sangat jarang. Dan di antara yang sangat jarang adalah saya. Kita melihat ada celah-celah yang sangat sedikit. Saya masuk di bidang itu. Akibatnya apa, Mbak Sofia? Terbentuklah branding. Benar tadi ucapan V, membentuk branding. Tapi bagaimana cara membentuk branding itu? Apakah dengan medsos? Nggak bisa. Ngaku-ngaku neuroscientist itu banyak. Semuanya ngomong-ngomong pseudoscience jatuhnya. Hoax juga dianggap ilmu, padahal itu hoax belaka. Apa cara terbaik membentuk branding? Adalah track record riset. Untuk membentuk branding itu, riset apapun yang saya lakukan terlibat di dalamnya pasti ada kaitan dengan neuroscience-nya, apapun itu. Dan apa yang terjadi?
Tadi rekan-rekan sudah melihat slide presentasi saya. Networking-nya seperti apa? Menurut kawan-kawan, apakah saya yang mencari orangnya? Jawabannya adalah tidak. Orang-orang itu yang ngundang saya, entah dari mana namanya mereka tahu. Dari BI Institute, mereka yang mencari. Ibu Eli Risman, dari Yayasan Kita dan Buah Hati, teman-teman pasti familiar dengan nama itu. Bukan saya mencari beliau, beliau tiba-tiba kontak saya. Lalu dengan orang Sitek Labs, orang Cambridge-Tech, emangnya saya datang ke Cambridge-Tech? Kagak. Saya tiba-tiba dipanggil oleh Dirjen Riset dan Pengembangan. Lupa namanya, lupa sama. Tiba-tiba diundang, diminta tolong bantu brand activity. Datang saya. Gimana cara itu nongol? Membentuk branding sebagaimana ucapan V. Tapi cara bentuk branding gimana? Track record. Dari kapan dibentuk? Dari kapanpun teman-teman sudah meyakini gua mau ngambil langkah apa? Kawan-kawan masih berumur 18 tahun. Perlukah bikin branding dari sekarang? Kalau mau bikin boleh. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ingat, saya itu akhirnya memutuskan diri untuk berkecimpung di dunia otak itu di umur 25 tahun. Mulai dari masa kuliah, S1. Ingat, IP saya itu jeblok. Saya nggak pengen jadi dokter. Escape. Pikiran saya masih bola-balik. Anestesi lah, anak lah, forensik lah, inilah. Nggak apa-apa. Yang namanya bingung itu wajar dialami di masa muda. Alami dulu semuanya, baru nanti teman-teman tahu gua mau masuk apa. Jadi sekarang kalau Mbak Sofia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Lakukan segalanya, Sofia. Nantinya Sofia akan ketemu di mana diri Sofia. Setelah menemukan, kokohkan diri. Gak usah lagi galau-galau. Kokohkan diri, bentuk branding. Nanti yang namanya nama dipanggil datang sendiri kok. Itu realitanya. Kira-kira begitu ya Sofia ya, dan juga Ibu Yunita. Oke, Terima kasih Pak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Ibu Yunita. Baik. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Ini dari Pramay Sela. Ingin bertanya, kalau mau jadi researcher syaratnya apa ya? Oke, Kak Ayu dan Dr. Edmi. Ya, monggo nggak apa-apa, saya jawab dulu nggak apa-apa. Saya jawab. Ini kayaknya yang pasnya Dr. Edmi deh. Nah, lu kan umurnya kan paling dekat ke kamu, Ve. Kalau syarat jadi researcher ya, kalau misalnya menurut aku yang pernah Dr. Edmi sharing, itu pertama, of course, masalah waktu ya dok ya. Masalah waktu, terus juga gak apa-apa gagal, terus mencoba. Terus yang Dr. Edmi pernah ajarkan lagi ke saya itu, kita mau jadi orang yang biasa-biasa aja, atau mau jadi orang yang luar biasa. Artinya, kalau misalnya kita memang mau jadi seorang yang memang fokus di situ, kita benar harus semati-matinya belajar. Kalau bahasa Dr. Edmi apa ya? Semati-mati, ya belajar semati-matinya whatever lah itu, apapun yang mau dijalanin, ya pokoknya matinya belajar gitu. Kalau sama curious. Yang penting curious sih, karena kalau researcher nggak curious juga kayaknya nggak greget ya nggak sih dok? Ya. Tapi kan pernah ngomong gitu ya. Begitu. Tapi yang paling pas yang tahu banget syaratnya apa yang jadi researcher ideal kayaknya yang paling berhak ngomong itu kayak Dr. Edmi deh nih. Yang udah paling jago deh, udah paling jago research lah dok. Makasih banyak Ve. Jadi begini Mbak Pramay Selatasha, kalau hendak menjadi peneliti, syaratnya apa? Sederhana kok. Syarat menjadi peneliti itu harus kuat mental. Prinsipnya itu. Kalau ditanya harus pintarkah? Ingat, saya itu IP Nasakom. Lebih bodoh daripada Mbak Pramay Sela. Jadi peneliti juga toh. Syarat utamanya adalah mentalnya kuat. Kenapa mentalnya kuat? Mbak Pramay Sela, yang namanya penelitian itu bukan berlangsung 1-2 hari atau 1-2 jam. Kagak. Yang namanya penelitian itu berlangsung sangat lama. Belum tentu benar. Bisa-bisa disuruh ulang. Kuat tidak punya mental seperti itu. Melakukan penelitian, lalu nantinya harus mempublikasikan hasil penelitian. Ingat, publikasi hasil penelitian itu bukan di medsos, tapi di jurnal. Apakah mempublikasikan di jurnal itu mudah? Ya kagak. Tadi neurophotonics, saya submit, itu pertama kali di-reject loh itu. Di-reject. Lalu entah kenapa IP Tadan itu begitu berkeras, harus masuk situ. Ditulis ulang manuskripnya. Menulis ulangnya bikin saya muntah, Mbak.
betul-betul saya muntah dalam artian sebenarnya, nggak bohong saya. Kalau saya tuh dipanggil oleh Prof. Ipe Tadan, rasanya muntah dulu saya di kamar mandi rumah sakit. Menulis paper, saya sampai nangis-nangis, dirawat oleh psikiater, tapi tetap dijalani. Nggak apa-apa. Prinsip mendasar menjadi peneliti adalah mental yang kokoh. Kalau merasa bahwa yang namanya peneliti itu akan miskin, itu mungkin dulu kalau nggak pandai cari duit. Tapi kalau kayak Ibu Cleo, nggak pandai banget cari duitnya itu toh. Nggak akan miskin kok. Pak Warsito juga peneliti, bisa dapat duit. Ya memang sih karena pandemi ada pasang surut. Tapi kalau hendak mencari kaya, kalau kaya yang dicari, jadilah pebisnis. Tetapi apakah menjadi peneliti itu akan miskin? Ya kagak, tergantung teman-teman juga nantinya pandai kagak cari duitnya. Dan ada satu hal yang harus teman-teman pahami. Yang namanya peneliti itu sebetulnya bisa dimanapun. Bisa di perusahaan, bisa dimanapun. Tapi kalau betul-betul penelitian dalam arti sebenarnya, dengan metode yang betul-betul ilmiah, itu adanya di kampus, Mbak. Perusahaan-perusahaan juga katanya melakukan penelitian, tapi ya penelitian sumir. Kalau penelitian mereka bagus, kagak mungkin diminta tolong ke PNU sebagaimana sekarang Frame melakukan permintaan dari salah satu perusahaan untuk menganalisis iklan gitu loh. Saya nggak nyebut nama perusahaannya ya. Kalau mereka itu memang hebat, tidak mungkin datang ke kampus. Penelitian yang sebenarnya itu ada di dunia kampus. Jadi kalau Mbak Pramasela ingin jadi peneliti, syaratnya apa? Sederhana, mental yang kokoh. Pintar atau nggak pintar, itu bisa berseiring berjalannya waktu. Kira-kira begitu ya, Mbak Pramasela? Oh iya, ini juga dulu waktu pas tahun 2015 itu udah habis sebenarnya sih. Kalau misalnya mental tuh udah kayak kapur kayaknya kalau sama Dokter Edmi, tiap hari dimarahin, tiap hari dibentak ya. Ya lumayan sih. Banyak juga murid-murid yang pada saat itu nggak kuat karena memang Dokter Edmi terlalu galak. Oh enggak, saya nggak pernah ngebentak, saya cuma ngehardik kok. Jadi, nimbrung juga ya Bu Unita terkait dengan peneliti di bukan hanya di kampus ya, mungkin di perusahaan, di pemerintah dan sebagainya. Mungkin juga memang benar yang dikatakan Dokter Edmi, banyak titipan gitu terkait dengan penelitiannya. Yang namanya kita melakukan penelitian itu kan hasil seharusnya kita tuh nggak tahu hasil kita itu seperti apa gitu ya sebelum penelitian selesai dilakukan. Tapi karena ada banyak titipan-titipan tadi, jadi seolah-olah kita udah tahu gitu loh, oh vaksin yang paling bagus tuh vaksinnya si X misalnya. Padahal kan belum dilakukan, dari mana tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Jadi memang konflik moral gitu ya, Dok, mungkin dilema pada saat melakukan penelitian masalah etika tuh next layer gitu ketika kita sudah mulai masuk di dunia penelitian yang sesungguhnya gitu ya. Titipan-titipan itu banyak sekali gitu yang orang yang kepengen supaya produknya dipasarkan dan sebagainya terhadap peneliti, karena kalau yang memasarkan itu mungkin langsung dari perusahaannya sendiri orang nggak percaya, tapi kalau yang memasarkan misalnya dengan menggunakan nama kampus dan sebagainya mungkin orang akan jauh lebih percaya kayak gitu. Jadi memang luar biasa tantangannya gitu. Godaannya gede itu Bu Cleo. Iya betul. Berarti memang harus ini ya, bukan hanya kokoh menghadapi nanti tantangan kesulitan ketika melakukan riset itu sendiri, tapi juga ketika mengkomunikasikan hasil riset itu sendiri ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Prof, Mbak. Oke. Next. Oke, ini saya mau ke Fajar Ayuning. Nah, ini kayaknya pertanyaannya buat Kak Ayu deh. Bertanya terkait dengan thinking of the box, out of the box. Bagaimana cara mengembangkannya, ya, dan bagaimana kalau orang-orang yang sukanya di zona nyaman, ya, dan lebih suka berpikir pada masalah, tapi bukan pada solusi, sukanya galau terus ya, tapi nggak tahu cara keluar dari kegalauannya, gitu ya. Oke, dan mungkin ini kayaknya berkaitan dengan pertanyaannya Tegar Arya Taba. Sebenarnya cara berpikir thinking out of the box itu siapa yang perkenalkan pertama kali dan bagaimana latar terbentuknya? Oke, buat Kak Ayu nih kayaknya. Oke, ya aku langsung jawab aja ya. Yep. Kalau misalnya thinking out of the box itu pertama kali itu dikenalinnya memang di Inggris sama Henry Ernest Dundee ya. Henry Ernest. Nah, awalnya itu karena memang games yang 9 titik yang dia harus coba pecahkan.
Lalu gimana caranya kalau misalnya orang udah terlalu zona nyaman, terus harus pengen gimana caranya untuk berpikir thinking outside the box. Kita ambil contoh realita yang sedang kita hadapi ya. Misalnya nih ada yang lagi tren misalnya di Instagram. Nah terus semua orang tuh kayak lomba-lomba untuk ikutin tren gayanya, kalau misalnya nggak ngikutin gayanya dianggap ketinggalan zaman. Norak lah, kampungan lah. Padahal kan memang sebenarnya hal tersebut kan bukan hal-hal yang istimewa banget ya. Tapi pernah nggak sih kalau misalnya kita merasa kayak udah banyak yang ngikut-ngikutin, terus kalau misalnya kita ngikutin gaya tren yang ada tuh kita jadi kayak kelihatannya sama aja sama semuanya dan udah nggak ada keunikan lagi gitu loh. Yang terpenting kan adalah kenyamanan kan sebenarnya. Tapi coba deh dipikirin sekarang sama kita, aku juga ikut pikir ya di sini ya. Jadi kita boleh lah, misalnya kita boleh gayanya tren, tapi apakah kamu nyaman dengan hal itu gitu loh, nyaman dengan ngikutin tren dengan kebanyakan orang, buat tampil yang sometimes tuh ada beberapa orang tuh yang ngikutin tren itu malah dia kayak nyiksa diri sendiri jadinya. Ingin cari perhatian. Ini kayak ada fenomena yang kemarin sempat aku sharing sama temanku gitu kan. Dia punya teman yang memang influencernya cukup dikenal orang lah itu. Dia mulai kayak kewalahan karena kan mungkin imbas pandemi, terus endorse juga mulai berkurang, tapi dia karena dia influencer fashion, jadi dia harus dituntut untuk terus fashionable dengan brand-brand Indonesia itu kan sometimes harganya juga mahal-mahal kan, jadi agak pengap juga untuk ngikutin tren-tren itu dan harus update setiap harinya. Jadi sometimes itu bisa menyiksa diri sendiri, tapi inilah maksudnya kalau misalnya kita terjebak di zona nyaman dan kita sulit untuk berpikir out of the box, cobalah mungkin jalan sendirian gitu, karena jalan tuh juga bisa bikin relief kita untuk kita lebih berpikir. Coba lihat di sekitar, because different is creative, at least menurut aku ya, creative work lah kalau menurutku. Berpikir coba lebih luas, juga belajar lebih banyak, dengan jalan, sharing sama banyak orang, lama-lama terbuka. Kira-kira sepertinya nggak perlu kok kita ngikutin kebanyakan orang, masih ada hal atau potensi dari diri kita yang bisa kita keluarin untuk berbeda dalam arti yang lebih positif ya, gitu loh. Berani keluar dari zona ngetren dan juga masuk ke zona nyaman kita, out of the box lah gitu. Jadi pelopor diri kita sendiri untuk inovasi untuk diri kita sendiri. Ya memang setiap orang tuh punya jalannya sendiri, karena memang kan kita diciptakan memang berbeda-beda ya. Nah, kita juga punya kepribadian yang menakjubkan juga dari diri kita. Terus juga kita juga punya skill dan potensi yang udah dianugerahi sama diri kita masing-masing. Jadi, sebenarnya walaupun nggak ngikutin tren juga nggak ada gunanya juga untuk minder gitu. Cuman kita kalau misalnya ngikutin tren dan kita maksain malah ngeliatin kalau diri kita semakin lemah gitu loh. Sometimes we need to walk, we need to think more about ourselves. Juga cintain diri kita dengan berpikir dan mencoba untuk berbeda pun juga itu salah satu hal atau cara untuk mencintai diri kita gitu loh. Jadi mungkin caranya untuk jalan, berpikir, kayak gitu sih mungkin. Pendapat aku seperti itu sih. Pokoknya dijalanin dulu ya. Bu Nita, saya mau gimana? Tambahan juga kepada Faye. Ini pertanyaan menarik ini. Bagaimana caranya agar kita itu terhindar dari kenyamanan di zona nyaman? Kebetulan saya mencoba berkaca kepada diri saya sendiri, Ibu Yunita. Dan juga nantinya teman-teman akan diajarkan juga oleh Ibu Cleo dan juga Ibu Yunita dan juga dosen-dosen lain. Nantinya rekan-rekan para calon psikolog akan mempelajari konsep fight and flight. Bagaimana respon manusia kalau menghadapi sebuah masalah. Nanti ya dipelajari oleh para dosen. Cuman begini, kalau kita menghadapi sebuah masalah, memang ada kecenderungan kita tidak mau menghadapi itu. Kita ingin berada di zona nyaman. Sama halnya terkait dengan karir. Saya umurnya sudah 35 tahun. Menjadi doktor umur 29. Sudah 5 tahun saya menjadi kepala PNU. Saya itu kalau ngomong jabatan, sudah berada di zona nyaman yang itu berbahaya buat saya. Ada sebuah prinsip, jika seseorang itu sudah berada di posisi itu di angka 5 tahun,
itu artinya dia sudah mengalami fase plato. Dan itu nggak bagus. Nah sekarang, bagaimana caranya agar saya itu meskipun berada di sana, terhindar dari zona nyaman? Kalau kita menghadapi masalah, aku rasanya takut gitu loh. Tapi kita coba bikin track record-nya seperti apa. Selama 5 tahun ini, berapa sebetulnya dana yang saya dapat? Dalam 5 tahun ini, berapa publikasi yang saya dapat? Jadi untuk terhindar dari zona nyaman, agar kita selalu punya motivasi, kalau misalnya ada kekhawatiran menghadapi masalah baru, coba lihat bagaimana sebetulnya track record kita. Kita tidak ingin dong, kita kan selalu tahu deh kalau yang para muslim. Jika hari ini adalah sama dengan hari kemarin, itu artinya antum merugi. Agar beruntung, kita coba lihat, hari-hari ke depan itu harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Bagaimana caranya tahu hari besok itu adalah hari lebih baik kalau tidak punya track record, tidak punya rekap data? Nah sekarang, kawan-kawan seperti si Fajar Ayuni, PS ini maksudnya Partai Solidaritas Indonesia, bukan ya? Psikologi, dokter. Psikologi. Ya. PSI. Sorry. Jadi, caranya adalah, coba, sekarang kuliah, dalam 1 tahun ini, coba didata, apa saja Kak achievement yang saya dapat? Tahun kedua, harus lebih baik daripada tahun pertama. Terhindar dari zona nyaman tanpa kita sadari, adalah dengan melihat masa lalu kita. Insya Allah itu bisa terwujud nantinya, Ibu Yunita. Itu kira-kira sedikit tambahan dari saya. Oke, sip, gitu. Lengkap banget nih kayaknya. Oke, kita beralih lah. Ini ada satu mahasiswa yang kayaknya ngebet banget nih ya. Saya sampai di Japri. Oke, Ahmad Ghazi, silakan open mic. Saya turunin ya tangannya ya, karena juga udah angkat tangannya. Terima kasih Bu. Selamat malam dokter dan Kak Ayu. Saya Ahmad Ghazi, izin bertanya. Mungkin ini bukan di bidang saya, maksudnya belum, tapi saya lumayan tertarik. Pertanyaan saya di sini kan untuk menggunakan tadi magnetosephalography ini kan menggunakan sejauh yang saya tahu dia menggunakan magnometer yang lumayan sensitif. Ya. Dan kita tahu juga efek magnet itu kan tidak baik juga untuk otak, misalnya yang ada di HP, apabila kita tidur terlalu dekat HP itu juga kan tidak baik ya. Nah, apakah setelah orang yang diteliti ini dia harus apakah antara ada efek samping atau si partisipan ini harus mempunyai spesifikasi tertentu? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Monggo, Dr. Edmi. Oke, saya mau coba tanya. Teknis banget nih soalnya. Saya mau coba tanya dulu sama Bang Ahmad Ghazi. Bang Ahmad, kamu itu asal dari Surabaya, kah? Dari Bekasi, Dok. Oh ya, oke. Nah, tadi saya ada tertariknya begini, Ibu Yunita dan Ibu Chloe juga Bang Ahmad. Tadi kan rekan-rekan sudah tahu ya, contoh-contoh instrumen pencitraan otak untuk menilai fungsi otak. Ada EEG, ada FNIRS, ada MEG, ada PET, ada SPECT, ataupun functional MRI. Saya terkejut, Bang Ahmad Ghazi ini langsung menembaknya MEG. Padahal magnetoencephalografi itu kan harganya luar biasa mahal. Makanya saya tanya dulu, kamu asal dari mana? Kalau dibilang saya dari Surabaya. Oh, ini Crazy Rich Surabaya nih yang bertanya. Kalau orang-orang kere macam kita sih, paling banter mencarinya EEG gitu loh. EEG yang emotif EEG malah 40 juta. Tapi langsung mencari MEG. Oke lah, nggak apa-apa. Sekarang gini, Bang Ahmad Ghazi. Prinsip dari teknologi kesehatan, instrumen pencitraan otak itu, kalau dia itu berefek buruk untuk otak, kagak dipakai orang, Bang. Itu prinsipnya. Kalau memberikan efek buruk, itu alat kagak bakal dipakai, kagak lolos uji itu. Artinya apa? Kalau pertanyaannya, apakah alat ini berbahaya bagi otak? Ya jawabannya kagak. Kalaupun katanya nanti kalau dipakai lama-lama kan bahaya. Lah Bang, sejak kapan MEG itu kalau melakukan perekaman, si orangnya disuruh tidur 1 bulan? Kagak ada. Paling juga cuma beberapa menit. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya. Apakah itu memberikan efek samping dalam melakukan perekaman? Jawabannya adalah kagak. Itu satu. Lalu yang kedua, apakah ada syarat-syarat khusus? Justru yang dipertanyakan kembali adalah melakukan penelitian ini untuk apa? Ingat, MEG itu alatnya mahal.
Jangan mentang-mentang sudah dibeli, kapanpun mau kamu pakai, ya silakan pakai. Kagak Bang, harus diukur itu. Berapa banyak daya listrik dipakai, berapa banyak duitnya. Di situ pula lah nantinya teman-teman akan tahu, kalau menyusun hibah penelitian. Nah ini menariknya kawan-kawan. Menjadi seorang peneliti, mau tidak mau teman-teman harus belajar manajerial. Tentang pengaturan waktu, tentang pengaturan honor, tentang pengaturan biaya operasional, lalu tentang biaya penyusutan barang, banyak yang dipelajari. Jangan karena berpikir hanya sebagai peneliti, maka gua harus berpikir tentang penelitian. Tok salah. Staf yang membantu nantinya memang ada. Tapi staf itu tetaplah staf yang membantu, bukan yang berpikir. Yang memikirkan segala macam penggunaan anggaran adalah si penelitinya itu sendiri. 1,8 miliar itu bukan urusan enteng itu membagi-bagi duitnya, apalagi bagi-bagi buat kampus. Ibu Cleo sudah tahu betul itu. Menghitung berapa biaya penyusutan alat, sampai akhirnya kita menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap pemakaian. NIJ itu Bang, NIJ itu harganya bukan 1-2 miliar, puluhan ding. IIJ yang kami miliki itu 800 juta, makanya saya kaget. Kok Bang Ahmad ini mintanya NIJ, emang kebeli, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Sekarang kembali, kalaupun nantinya punya kemampuan untuk membeli alat, ingat satu hal yang mesti teman-teman pahami sebagai calon psikolog dan juga kalau ingin menjadi peneliti. Selain perkara resolusi temporal, resolusi spasial, pahami juga tentang kepraktisan alatnya. Ingat, partisipan kita itu adalah manusia, bukan robot. Meminta orang cuma duduk saja, itu nggak semua orang bisa melakukannya. Anak-anak dan sakit jiwa disuruh tidur sana, kagak bakal mau. IIJ dan FNIRS menghilangkan keraguan itu. Praktis makanya. Makanya banyak sekarang ini Bang, untuk para peneliti, entah itu dokter, psikolog yang bergerak di bidang neuroscience, banyak menggunakan IIJ ataupun juga FNIRS karena kepraktisannya dan juga harganya lebih murah. Definisi murah IIJ FNIRS adalah 1,2 miliar. Kira-kira gitu ya Bang Ahmad ya. Gitu Bu Yunita. Oke, mungkin ini bukan Crazy Rich Surabaya, tapi Crazy Rich Bekasi. Jadi bisa dimintain dana mungkin nanti itu ya. Ya, tapi kan di planet Bekasi, Bu, nggak pakai rupiah itu. Nggak pakai rupiah. Mungkin juga ini juga ya terkait dengan apa ketika penelitiannya itu mengandung risiko etis gitu, itu kan pasti juga harus seizin dari komite etik riset gitu. Jadi nggak bisa sebuah penelitian itu langsung gitu aja rekrut partisipan, pasang semua peralatannya itu nggak diperbolehkan. Kalau misalnya penelitiannya ada kaitan sama tadi yang disebutin Dokter Edmi, misalnya orang yang mengalami gangguan mental yang parah, atau misalnya lansia dan sebagainya, kelompok-kelompok yang rentan, itu izin etikanya ke Fakultas Kedokteran, dan di Fakultas Kedokteran itu sampai kadang 6 orang, 8 orang gitu loh, komite etik yang kemudian kita kayak di sidang gitu loh, ditanyain dan sebagainya gitu. Jadi dipastikan memang aman gitu. Ibu Cleo, Ibu. Monggo. Ibu Cleo. Ya, silakan. Ini kayaknya mahasiswa-mahasiswa pada aktif deh. Terus juga tadi Ahmad Gazi juga kan sampaikan tentang pencitraan otak ya. Kayaknya ini calon-calon yang udah tertarik neuroscience nih. Iya. Calon-calon profesor masa depan nih Kita, kayaknya. Iya, ini Bu Zia juga sambil nyatetin kok siapa aja kayak gitu ya. Mau di prospek itu udah lengkap catatannya ya Bu Zia. Ini nanti karena kalau sudah ada kurikulum Merdeka Belajar nih, bisa nanti Bu Cleo dikirimkan ke PNU ini gantian. Oh jelas yang pertama ya pasti Dokter Edmi. Ya. Seneng banget. Tapi takutnya nanti yang cowok-cowok kesananya malah cuma kepengen gara-gara kepengen ketemu sama Ayu, nanti nggak apa-apa. Yang penting khusyuk belajar aja. Oh, okay. Kalau memang mau ketemu Ayu, kami kasih charge nggak, kami nggak bayar mereka. Iya. Oke, kita pindah ya ini Kak ya, ini Dokter Edmi. Ini ada dari Alif Rizky Agassi. Oke, ingin bertanya Pak Kak, neuroleadership apakah bisa menghasilkan fulus ya? Apalagi di masa pandemi. Waduh, ini udah mikirin fulus ini. Bagus. Oke, monggo. Saya jawab nggak apa-apa ya. Monggo. Bang Alif, apakah salah kalau kita memikirkan fulus? Jawabannya lah kagak lah. Boleh lah. Jelas boleh. Masa salah? Kita juga nggak mau hidup miskin toh. Tetapi ada satu hal yang mesti rekan-rekan pahami semuanya. Dan ini sudah menjadi pembelajaran sangat pahit bagi saya.
Saya akan bicara jujur apa adanya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kawan-kawan kan tahu ya, Pusat Neuroscience UHAMKA bekerja sama dengan Bank Indonesia Institute melakukan penelitian tentang neuro leadership. Kami sudah dapat duit, lakukan penelitian, lakukan publikasi, disitasi orang, banyak dapat undangan. Tetapi itu bisa menjadi fulus nggak bagi kami? Boleh, tapi bahaya. Kenapa? Kami yang melakukan neuro leadership, kami yang kembangkan, tapi itu diambil paten oleh orang lain. Oleh orang yang tidak terlibat sama sekali ke dalam penelitiannya. Oleh orang yang dia sendiri bertanya berkali-kali kepada saya tentang neuro leadership. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Dan juga rekan-rekan semua. Ingat, dunia itu kejam, ding. Lebih kejam daripada panggung sandiwara. Saat kawan-kawan mendapatkan sebuah temuan, yang harus dilakukan adalah segera dapatkan hak kekayaan intelektual. Segera daftarkan paten. Tahun 2017 kami lakukan penelitian, 2019 dipublikasikan, segera orang UHAMKA bikinkan paten neuro leadership. Mereka udah bikin, ajukan ke Kemenhum, Hukum dan HAM, bagian dirjen direktorat hakinya. Ternyata sudah ada orang, saya tidak akan menyebut nama orangnya, karena saya pun kenal baik dengan dia, yang mendaftarkan nama neuro leadership, yang mengembangkan orang sana, padahal gue yang melakukan penelitiannya. Nantinya untuk mendapatkan fulus, bolehkah kami melakukannya? Jawabannya kagak lah, karena sudah diambil oleh mereka. Perkara punya ilmu dan punya paten itu nggak ada urusan. Kawan-kawan hanya punya ide, lalu ajukan paten, bolehkah? Boleh jawabannya. Kalau ada rekan-rekan seperti Bang Alif, mulai memikirkan unsur keuntungan ekonomi jangka panjang terhadap hasil riset, yang paling perlu dilakukan oleh Bang Alif bukan bertanya, ini ngasih duit apa kagak. Yang paling perlu dilakukan oleh Bang Alif pertama sekali adalah ajukan patennya. Dan itu tidak mudah. Kalau hakim mudah, tapi kalau untuk ada unsur ekonomi yang ingin kita kuasai, itu harus ajukan paten. Dan itu ajukanlah jauh-jauh hari. Jadi pertanyaannya, apakah neuro leadership itu menghasilkan uang? Jawabannya iya. Apakah itu mahal? Jawabannya sangat mahal. Saya kasih contoh lagi sebagaimana tadi saya sebut. Konferensi kedokteran sudah sangat banyak saya ikuti, paling banyak cuma 5, 6, atau 7 juta. Neuromarketing, pemahaman tentang strategi pemasaran, digabungkan dengan pemahaman otak manusia, 3 hari konferensi 30 juta, ding. Mana ada konferensi semahal itu? Ngomong lagi neuro leadership, sekali datang bayarnya 2,5 juta, 3 juta. Banyak. Gara-gara banyaknya fulus itu, lakukan segera paten, segera lindungi itu. Kalau tidak, kawan-kawan cuma dapat capeknya saja. Kira-kira begitu Ibu Yunita dan juga Bang Alif. Oke. Penting ya itu ya. Oke. Semoga memuaskan ya Alif ya. Oke. Nah, ini kita beralih ke Ira. Ira bertanya, sebenarnya gimana sih mekanisme instrumen pemetaan otak dengan metode invasif? Jadi mungkin teman-teman psikologi ini nggak kebayang, Dok. Ya, mungkin bisa dijelaskan gimana sih metode invasif itu sebenarnya? Oke. Diapain nih otaknya? Baik, Mbak Ira Amelia dan juga rekan-rekan yang lain. Metode invasif itu seperti apa? Prinsipnya adalah melukai kepala manusia. Bagaimana cara melukainya? Coba bayangkan, ngomong apa sih gue? Dan sekarang gini, kalau kami hendak melakukan operasi tentang otak manusia, waktu itu tumornya itu pernah ada di otak depan sebelah kanan lah, saya kasih contoh. Bagaimana caranya? Pertama, orangnya dibius toh, ya pastilah dibius. Lalu kita tidurkan di tempat tidur, jegrek, dipaku, seperti dipaku lah, seperti dikunci otaknya agar tidak bergerak selama operasi berjam-jam. Lalu kami cukur dia, kami cukur dan kami sampo. Jadi waktu melakukan operasi itu Ibu Yunita ya, kami sering bercengkrama itu, saya dengan para senior orang Jepang sambil ngomong pakai bahasa Jepang lah. Dia bilang, nanti kelak kalau kita sudah tidak lagi menjadi dokter bedah saraf, kita buka salon yuk. Ya karena kami sudah terbiasa Bu untuk mencukur rambut orang dan menyampo sebelum dan setelah operasi. Nah, masih pembukaan ya. Sudah, lalu kita beri betadine,
kita tutupi tubuhnya, lalu kita beri betadin gitu loh. Oke, kita mulai operasinya. Kalau ada tumor di otak depan, pertama kita harus memotongnya. Kulit kepala dari depan telinga kanan, jeret ke depan telinga kiri. Kita potong, zeret, keluar darah, ya keluar darah lah. Maka dihentikan toh. Dipanasin, dihentikan, dibakar, dihentikan, dibakar, dihentikan. Setelah dipotong, itu kulit kepalanya jegrek, kita tarik sampai ke depan, sampai alisnya pun ikut terlipat. Karena yang namanya otak depan manusia, prefrontal cortex. Nah, muncul nih kebetulan Ibu Cleo. Ibu Cleo kan minta tentang mitos-mitos. Karena saya udah ngebuka sampai ke sini. Kan ada otak depan ya, ada prefrontal cortex toh. Ingat, kawan-kawan yang baru masuk di psikologi. Kalau ada yang menyebut dominan otak kanan, dominan otak kiri, itu merujuk kepada bakat, itu merujuk kepada kreativitas. Yang katanya dominan otak kanan itu adalah seni, dominan otak kanan adalah aritmatika, kanan adalah kreatif, kiri adalah rasional, itu adalah hoax belaka. Itu adalah hoax belaka. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang berkata, saya sudah latihan dominan otak kanan, lu kena tipu, kagak ada urusannya. Dominan otak kanan, dominan otak kiri itu hanya merujuk kepada pusat bahasa saja. Ayo, udah mulai SKS-nya. Ibu Yunita, charge saya ditambah ya. Kenapa? Nanti keluar waktu UTS kok. Honornya ditambahin. Honor ditambah ya? Honornya Udah masuk ditambahin, SKS, Bu sorry. Iya, Rita, nanti kita ngambil. ditambah SKS ini. Iya, soalnya nanti saya ambilkan dari honor bikin soal nih. Sudah Oh, saya masukin bagus, soal UTS itu bagus. keluar. Oh, iya, iya. Lagi banyak duit. siap. Gini, lalu tentang dominan otak kanan, dominan otak kiri, itu kagak ada urusannya dengan kreativitas, kagak ada urusannya dengan bakat, kagak ada urusannya dengan berpikir kritis. Perkara kreativitas, perkara berpikir kritis, itu urusannya ada di otak depan ini, kawan-kawan semua. Makanya otak depan itu tolong dijaga, terutama yang akhwat. Saya berkali-kali bilang mohon izin ya Bu Cleo dan Ibu Yunita. Kawan-kawan yang akhwat itu, kalau pakai helm kan cakep-cakep itu. Pakai helm, pakai hijab kan cakep-cakep itu. Tetapi masalahnya, sering sekali hijabnya itu, cepolnya gede gitu loh belakang. Akibatnya apa? Kalau menggunakan helm naik motor, pakai helm itu bukan dari depan, tapi dari belakang gitu loh makanya. Akibatnya apa? Helm itu melindungi cepolnya. Padahal yang harus dilindungi itu adalah otak depannya ini loh. Prefrontal cortex, otak bagian depan, yang untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, adanya di sini. Di sini, bukan di sini dan di sini. Di sini, Ding. Jadi kalau pakai helm, yang dilindungi itu sampai di sini loh. Suatu ketika misalnya, Mbak Galuh Pavita, naik motor, pasang helm dari belakang. Naik motor ninja, ngeng gitu loh. Jeder terjatuh, wallahualam, jangan sampai terjadi. Jatuh terguling-guling. Helmnya pecah, prang. Apa yang terjadi? Cepolnya bagus, utuh, tidak terganggu sama sekali. Tapi otaknya sudah hancur, Ding. Kagak ada perlindungnya. Makanya, kalau pakai helm, pasang hijab, hijabnya bagus aja, biasa aja gitu loh. Agar pakai helm itu bisa dari depan, terlindungi di sininya. Kalau mau pakai jilbab yang bagus, minta tolong pacarnya ngantar. Canda, Ding. Nah, gini. Nah, sekarang udah ditarik nih. Teman-teman tadi yang membayangkan gimana namanya invasif ya. Nah, sekarang Ira Amelia, coba bayangkan. Kulit kepala kamu tuh ditarik sampai ke depan. Lehernya sampai alisnya itu kelipat gitu loh. Karena di sini terdapat otak depan manusia. Lalu tampaklah tulang tengkorak seperti baja kerasnya. Tung keras gitu. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya kita bor lah. Bor tulang tengkoraknya itu. Ada banyak yang kita bor. Setelah itu apa? Setelah dibor, ya kita gergaji. Gergaji semuanya ya. Lalu tulang tengkoraknya lepas. Gua kayak ngomong orang jualan aja, perlu motong otak orang lagi. Tulang tengkoraknya lepas. Setelah tulang tengkorak lepas, lalu apa? Langsung ketemu otak kagak. Kita lihat dulu selaput pembungkus otaknya, lapisan meningennya. Gimana cara kita buka? Ya kita potong pelan-pelan pembungkus otaknya itu. Potong pelan-pelan, lalu plek.
barulah nampak otak manusia. Itu yang dimaksud dengan metode invasif, melukai kepala. Emangnya semua orang boleh? Kan kagak. Dokter saja tidak semua orang boleh melakukannya, hanya dokter bedah saraf saja. Lah kawan-kawan calon psikolog hendak mengetahui apa yang terjadi di otak manusia, masa ngebelah otaknya dulu? Kan kagak boleh. Makanya mereka-mereka yang non-dokter, kalau hendak mengetahui apa yang terjadi di otak manusia, gunakan instrumen pendeteran otak. Gitu loh, kira-kira. Panjang nih ceritanya, mulai dari ngomong otak kiri, otak kanan jadinya. Iya, keren tapi Dok ya. Jadi saya tadi bayanginnya sampai ngilu. Ingat waktu di bedah sesar tuh ya. Oh. Di sesar aja kayak gitu, bayangin otak di. Tapi lucu ya, diceritainnya tuh kayak kebayang Nonton film. banget gitu loh. Beneran. Berapa Terus saya jadi bayangin ada Frankenstein. Ya, kita menceritakannya dengan penuh imajinasi. Iya. Oke. Jadi memang seperti itu ya. Jadi ya oleh karena itu metode invasif ini ya bukan hanya nggak sembarangan, tapi juga nggak praktis juga untuk riset di masa kini ya gitu. Oke. Karena terlalu besar resikonya. Begitu ya mungkin Ira ya. Semoga cukup memuaskan. Oke, lalu kemudian kita ke Niken ya, mengenai neuromarketing. Apakah bahan-bahan kajian pada neuromarketing dan apa benefitnya yang didapatkan dari hasil studi terkait dengan neuromarketing? Oke. Siapa nih? Kak Ayu. Ya udah ada publikasinya itu. Oke, Kak Ayu nih. Pilih Desember itu. Ya. Yo. Pemanasan presentasi nih Kak Ayu. Gimana maaf buat Yunita. Oke, ini ada dari Niken bertanya mengenai neuromarketing. Jadi apa sajakah bahan-bahan kajiannya? Bahan kajian di neuromarketing itu apa saja? Kemudian benefitnya kalau kita sudah mengembangkan riset-riset terkait dengan neuromarketing. Ini harusnya Dr. Edmi juga nih nanti jawab. Kalau neuromarketing itu fieldnya tentang produk, how to sell product. Terus udah gitu juga kita melihat kira-kira apa sih yang dipikirkan oleh consumer ketika membeli barang. Contoh kayak penelitian kemarin itu tentang online shop. Online shop itu deket banget sama, bukan deket lagi, malah itu neuromarketing. Kenapa orang memilih salah satu produk di online shop, padahal preference di online shop itu kan banyak. Kita beli baju banyak banget kan, kalau misalnya kita browsing baju yang sama di online shop. Nah, kenapa orang preference-nya itu ke salah satu produk di toko yang itu? Kenapa nggak di toko yang lain? Terkadang pertama, selain UI UX-nya, selain tampilan gambarnya, terus juga ada yang namanya self-efficacy, kemampuan. Nah, ini kemarin itu penelitiannya antara employee sama pengusaha, karyawan dan pengusaha. Jadi bagaimana mereka memutuskan untuk membeli satu produk itu berdasarkan self-efficacy-nya. Kalau karyawan, dia cenderung memiliki self-efficacy yang tinggi karena memang dia terbiasa untuk mengerjakan tugas-tugas atau assignment di kantor, jadi akhirnya dia mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, sampai kalau misalnya hubungannya kepada online shop tadi, dia cenderung untuk mencari informasi, untuk mencari yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya, cenderung berusaha. Tapi kalau yang pengusaha nih, pada penelitian yang sudah dilakukan, self-efficacy malah rendah. Jadi memang cenderung tidak mencari informasi, atau mungkin kalau misalnya menurut Bandura, itu bisa aja dia tidak cukup mengerti dengan apa yang dikerjakannya. Bisa jadi dia memang nggak paham gitu, kira-kira mencari produk itu seperti apa di online shop gitu, kira-kira. Kajiannya yang terakhir dilakukan riset mengenai neuromarketing yang kayak gitu. Jadi gimana caranya lebih efektif itu seperti apa sih? Ternyata kalau misalnya kita menjual produk tuh memang jangan terlalu banyak pilihan. Itu juga ada beberapa di buku sambil dijelasin sama Dr. Randy sebelum-sebelumnya. Memang kalau misalnya menjual produk atau menu makanan lah, ketika kita dihadapkan dengan menu makanan yang begitu banyak, orang jadi bingung. Itu pun juga nggak efektif. Jadi ketika kita membuat suatu produk atau bikin restoran, itu menu lebih baik jangan terlalu banyak lah, karena orang bisa jadi bingung untuk decision making-nya. Itu ringkasnya beberapa riset yang dilakukan di Pusat Neuroscience UHAMKA gitu sih, sebagai contoh realnya ya di neuromarketing gitu. Oke, terima kasih banyak.
begini Bu Yunita, pertanyaan Oke, Dok. dari Mbak Niken. Apa kira-kira benefit yang akan didapatkan dalam hasil pengembangan neuromarketing? Ingat, yang dimaksud dengan neuromarketing adalah strategi pemasaran berbasiskan pemahaman cara kerja otak dan perilaku manusia. Kenapa ini perlu? Selama ini, kalau hendak mengetahui tentang efektivitas penjualan sebuah produk atau tentang keberadaan sebuah barang, bagaimana pendapatnya, dilakukan dengan menggunakan FGD kebanyakan, Focus Group Discussion. Masalahnya, kalau melakukan FGD itu banyak sekali unsur biasnya, unsur subjektif. Misalnya begini, Ibu Yunita membuat sebuah produk, lalu dia bertanya kepada Mbak Yashifa, ataupun Mbak Sofia, ataupun Bang Titis Cahya Aji Pamungkas. Bertanya kepada mereka. Sebetulnya, kawan-kawan bertiga menganggap masakannya Ibu Yunita itu nggak enak. Tapi karena segan Bu Yunita itu adalah dosen, mereka berkata, wah enak Bu, enak Bu, enak Bu. Akibatnya apa? Jawaban yang diberikan dalam FGD itu bukanlah jawaban yang objektif dan jujur. Kalau sudah seperti itu, ngapain lagi percaya mulut orang? Lebih bagus langsung rekam saja otak mereka, bagaimana respon otak mereka kalau mencicipi masakan ibu. Mulut memang bisa berbohong, otak kagak. Makanya mendingan langsung melihat saja otak manusia. Kita mendapat objektivitas sebuah respon terhadap stimulus. Itu keuntungan yang pertama. Lalu yang kedua, prinsip utama, goal utama dari neuromarketing adalah bagaimana kita bisa menggerakkan calon konsumen untuk membeli sebuah produk tanpa mereka sadari. Lalu yang ketiga adalah dengan pemahaman neuromarketing, memahami otak dan perilaku manusia kala membeli sebuah produk, biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk iklan itu bisa turun drastis karena membuat iklan yang langsung jitu to the point. Jadi apa keuntungan benefit dalam artian uang tentang neuromarketing? Penghematan luar biasa yang dilakukan oleh para produsen. Itu pula lah yang membuat neuromarketing itu menjadi ranah yang sangat mahal. Karena sifatnya itu sangat aplikatif dan langsung kepada tujuan. Itulah sebabnya kenapa riset dasar itu selalu pagunya lebih rendah daripada riset terapan, daripada riset pengembangan. Ibu Cleo tahu pasti. Kenapa? Kalau riset dasar itu efeknya jauh masih di ujung. Tapi kalau neuromarketing, ini sudah masuk ranah terapan dan pengembangan, mahal jatuhnya. Nah, disitulah kira-kira ya, jadi panjang ngomong deh. Iya. Oke, jadi ini kalau misalnya teman-teman ini tadi yang cita-citanya kebanyakan jadi psikolog, kemudian pindah jadi researcher, dan researchernya itu kebanyakan nanti researcher neuroscience, ini ternyata mungkin kita ini lagi kena marketingnya sama Dr. Edmi ini. Dr. Edmi sudah mempraktekkan ilmu marketingnya karena tahu bagaimana cara untuk berubah pikiran gitu ya, Dok ya. Oh ya, nanti royalti kepada saya jangan lupa ya Bu Yunita ya. Siap. Iya. Banyak ada pokoknya royaltinya. Tapi saya juga psikolog klinis juga akhirnya juga bertobat nggak jadi psikolog klinis kok Dr. Edmi. Saya sekarang lebih jadi peneliti juga. Mantap. Capek dengerin orang curhat itu loh. Soalnya kalau psikolog klinis itu nggak selesai. Tambah satu itu nanti yang pindah jadi psikolog. Iya. Oke, ini karena waktunya sudah agak mepet, saya kasih satu mungkin kesempatan terakhir ini ya, pertanyaan dari Michelle. Michelle bertanya, ketika Pak Edmi kembali ke Indonesia dan seperti yang tadi dikatakan fokusnya etos kerja dan metode riset. Oke, metode riset seperti apa yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan pengalaman Bapak melakukan riset di Jepang. Kemudian ceritanya gimana Bapak bisa dapat relasi profesor di Jepang? Wah, ini kayaknya dia pengen punya cita-cita untuk melanjutkan studi, Dok. Dimotivasi, Dok. Wes, baik. Jadi sebelum saya jawab ini, kawan-kawan jangan cuma nge-add si Yayu doang dong di Instagramnya, follow saya juga gitu loh. Kasihan saya. Tuhan. Followernya si Yayu itu langsung boom menaik. Kalau ini kakak naik dia tuh. Nah gini, pertanyaan untuk Michael Gloria Effendi. Seperti yang tadi dikatakan fokusnya. Nah sekarang, metode riset seperti apa yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan pengalaman Bapak melakukan riset di Jepang?
Ini pertanyaannya adalah metode. Kalau pertanyaannya adalah metode, sama aja Bang Michael Gloria. Tidak ada bedanya. Pembeda utamanya itu terletak pada kemampuan kecanggihan alatnya semata gitu loh. Selama ini jika saya melakukan penelitian tentang pendeteksian sumber kejam menggunakan functional NIRS, harganya 1,2 miliar. Lantas, kalau saya menggunakan EEG yang harganya 800 juta, metodenya berbeda kayak agak sama juga gitu loh. Sama-sama aja. Itulah sebabnya kelak pada saat Bang Michael Gloria itu punya kesempatan sekolah di luar negeri, yang paling perlu diperhatikan bukan hanya tentang kecanggihan alat semata, tapi apa metode-metode yang mereka gunakan dalam melakukan penelitian. Dan rekan-rekan perlu tahu, Ibu Cleo sangat tahu pasti, kalau ngomongin tentang metode, jika hendak mengetahui sebuah jawaban, metode itu tidak hanya satu. Paradigma atau stigma yang digunakan dalam metode itu ada sangat banyak. Dan apakah satu metode dengan metode lainnya itu adalah saling bertolak belakang? Jawabannya adalah bisa iya dan bisa tidak. Tetapi perlu yang namanya Michelle Gloria Effendi pahami, sekarang saja dari dulu ada yang namanya jurnal, nama jurnal saja adalah metode. Yang dibahas di sana itu adalah tentang keakuratan metode. Artinya apa? Sampai dewasa ini pun tidak ada metode yang betul-betul valid dalam artian absolut. Yang namanya metode itu selalu mengalami perbaikan. Itulah sebabnya kenapa penelitian-penelitian terbaru itu tidak jarang mengujikan metode yang lama. Makanya yang perlu dipahami oleh Michelle, yang namanya metode itu bukan hanya satu atau dua, tetapi harus hati-hati. Dalam membuat metode itu jangan asbun. Dalam membuat metode selalu berdasarkan kepada metode penelitian lain yang telah diujikan. Itu prinsip dasarnya. Membuat metode penelitian, jangan sekali-kali asbun berpikir sendiri, saya maunya menggunakan cara ini. Tapi kalau tidak ada landasannya terhadap penelitian lain yang telah dipublikasikan, kala nanti Bang Michelle mengsubmit proposal, yang akan ditanya oleh para reviewer adalah keabsahan metodenya. Maka harus melakukan penelitian tersendiri untuk menguji metode itu. Pertanyaan Mbak Michelle, metode apa yang bisa digunakan? Apapun bisa. Apapun bisa. Kalau terkait dengan metode, nggak usah khawatir. Yang dikhawatirkan adalah terkait alat, kita gunakan dari apa yang kita punya. Itu Mbak Michelle. Lalu yang kedua, bagaimana caranya mendapatkan relasi dengan profesor di Jepang? Caranya adalah memang googling. Tetapi kawan-kawan harus tahu, menggoogling, mengirimkan email, apakah akan dibalas begitu saja oleh para profesor di sana? Jawabannya adalah kagak. Kawan-kawan perlu pahami, level profesor di Jepang itu levelnya udah seperti pemilik negara gitu loh. Ibaratnya ya, apa kata profesor adalah apa kata negara. Segitulah kehebatan seorang profesor di Jepang itu. Orang yang hebat seperti itu menurut Mbak Michelle, dalam satu hari menerima berapa email? 1. Kagak lah. Sehari bisa terima 100 email kali. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan relasi dengan orang profesor di Jepang sana? Ini kan pertanyaan tentang Jepang. Jangan sekali-kali langsung hubungi profesornya, dianggap kurang ajar. Caranya apa? Cari lagi orang lain yang Michelle kenal, yang punya link ke Jepang itu. Itulah sebabnya kenapa nama saya sering dipakai oleh orang-orang yang ingin sekolah ke Jepang. Karena nama saya sudah dikenal. Jadi jika bertanya melalui saya, si profesor tuh langsung aware, oh ini admin yang bertanya, saya akan baca. Kalau tiba-tiba datang email dari Michelle, siapa lu kagak dibaca? Ingat, mereka itu terima email sehari bukan cuma 1, ratusan. Bagaimana caranya agar kita bisa terbaca dari ratusan pilihan? Cari orang yang punya koneksi kuat ke profesor itu. Itulah gunanya, Michelle, kalau hendak lanjut sekolah kemanapun itu, jangan sekali-kali langsung ke orang sana. Cari dulu lewat guru kita. Misalnya Ibu Cleo punya koneksi ke Inggris. Kalau mau sekolah ke Inggris, via Bu Cleo atau via Mbak Ziadatul. Seperti itulah caranya. Begitupun halnya dengan Jepang. Kira-kira begitu ya, Ibu Yunita dan juga Mbak Michelle. Oke, nah jadi kesempatan ini buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya, ini kan sudah punya kenalan dengan Dr. Edmi, jangan lupa follow medsosnya ya. Jadi nanti kalau kapan-kapan mau minta rekomendasi dari Dr. Edmi,
inget dok, kemarin saya dulu waktu kuliah tamu di UB, saya pernah sempat tanya, nah, itu udah dicatat nih sama Dr. Edmi. Oh, gitu. boleh. Oke, dan teman-teman juga akhirnya belajar juga ya bahwa bisa banget ini membangun relasi dari kampus dengan cara yaitu tadi ngecekin dosen-dosen ini punya track record seperti apa, lalu kemudian nanti bisa deket-deket sama dosen. Ya ini tadi ada saya sempat nanya, mungkin ini nggak terjawab, kalau misalnya mahasiswa mau penelitian, bisa banget. Nanti teman-teman ini biasanya kalau udah semester 3, 4 atau mungkin aktif di kuliah, di kelas, biasanya dosen ini aware ya, dan nanti dosen-dosen itu biasanya memang kan harus melakukan penelitian. Nah, ini butuh asisten peneliti, biasanya direkrut dari mahasiswa. Tenang aja, nanti pasti. Pasti itu bisa, asal teman-teman aktif ya. Jadi kalau tertarik di bidang penelitian. Oke, teman-teman semuanya, nggak terasa ya, ini sudah 3 jam ini ya ngobrol masalah neuroscience sampai masalah motivasi ya. Udah nggak pakai nyewa Tung Desem, nggak pakai nyewa Mario Teguh, ini udah ada Dr. Edmi, sudah beres semuanya. Ya, panggil saya Edmi Teguh. Tinggal bikin quotes gitu ya. Oke, jadi kalau boleh saya menyimpulkan dari diskusi dan ngobrol kita malam hari ini ya, kita nggak hanya belajar tentang biopsikologi dan otak, tetapi ini akan jadi insight buat teman-teman untuk punya pilihan karir yang mungkin ini out of the box ya, yaitu misalnya menjadi seorang peneliti di bidang apa, mungkin spesifik lagi misalnya peneliti di bidang neuroscience, di mana neuroscience ini adalah masa depan, jadi sangat menjanjikan ya, karena metodenya lebih praktis dan karena perilaku manusia itu lebih objektif ketika pengamatannya itu ada di level otak. Ketika kita hanya mengandalkan misalnya pernyataan, itu sering bias ya, walaupun tentu saja riset-riset terkait dengan otak itu tentu akan selalu berkembang, dan oleh karena itu sangat butuh yang namanya kolaborasi. Artinya tidak akan bisa dikerjakan oleh teman-teman, aku kan psikolog ya, nanti kerjasamanya sama orang-orang psikologi aja, nggak bisa ya. Bahkan Dr. Edmi sudah bercerita bahwa nanti butuh juga bantuan atau kolaborasi dengan teman-teman di bidang engineer ya, dari teknik, dari mungkin ilmu komputer, mungkin tadi itu ada malah fisika, biologi ya, sehingga sejak saat ini teman-teman sudah bisa nih untuk membangun network. Apalagi teman-teman kan ada di UB kan fakultasnya banyak nih ya. Nah, jadi aktiflah dalam berbagai organisasi. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Edmi dan juga oleh Kak Ayu, ini teman-teman ini memang waktunya sedang mencari-cari ya. Jadi ketika gagal misalnya, tadi contohin real nih sama Dr. Edmi, bahwa ngerasa gagal, ngerasa kok nggak memuaskan hasilnya, nggak usah khawatir, yang penting dicoba, perbanyak pengalaman. Ini kalau karena saya ngajarnya psikologi perkembangan ya, teman-teman ini masih masa waktunya pencarian identitas nih ya, jadi biasanya nanti sekitar pertengahan umur 20-an nih baru ketemu ya, jadi perbanyaklah untuk melakukan eksplorasi begitu. Oke, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin Dr. Edmi ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman? Closing statement. Ini, saya closing statement. Ditodong ya. Gini, rekan-rekan perlu pahami ya. Zaman dahulu orang-orang berpikir bahwa yang namanya otak manusia, ini sekali satu mitos lagi nih, Ibu Cleo. Zaman dahulu orang-orang berpikir bahwa yang namanya otak manusia itu berkembang hingga masa emas di umur dewasa muda, di umur 22 tahun. Setelah itu otak tidak lagi berkembang, yang ada cuma bodoh, sakit, dan sebagainya. Dan itu ternyata salah. Yang namanya otak manusia itu selalu berkembang sampai dia itu pun mati. Dan ada satu penelitian menarik, bagaimana caranya agar menjadi cerdas. Ada banyak cara sederhana, dan salah satu cara sederhananya itu adalah yakinlah bahwa yang namanya kecerdasan itu bukan bawaan lahir, tapi yang namanya kecerdasan itu adalah hasil usaha. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang merasa bodoh, itu bukanlah bodoh. Teman-teman masih kurang berusaha saja. Semua orang bisa menjadi cerdas. Jadi karena ini semester pertama, jangan menyerah ya. Jalan masih panjang, jalan masih sangat cerah. Jadi pada lagi deh gue.
Ya gitu ya Bu Yunita ya. Oke, terima kasih Dokter. Terima kasih dokter. Kak Ayu, apa nih closing statement-nya buat teman-teman nih? Ya, untuk teman-teman semua, you'll be amazed at what you attract after you start believing in what you deserve. Jadi tetap semangat, tetap termotivasi. Ya, gitu paling. Oke. Ya, terima kasih. Oke, menarik sekali. Terima kasih untuk Kak Ayu, terima kasih untuk Dokter Edmi. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita ya. Semoga Dokter Edmi dan Kak Ayu masih berkenan kalau kita mau ajak sharing-sharing atau gantian nanti teman-teman ini bisa diajak ke PNU gitu ya. Oh boleh, hubungi aja ke si Ayu gitu. Oke. Teman-teman di UB udah pada follow Instagram, nanti bisa DM-an aja kalau misalnya mau nanya-nanya. Ya. Nah, oke, itu Luar biasa. sama orang muda itu lebih cepat Buat misalnya. TikToknya. Nanti kalau Bu Cleo cukup sama Dokter Edmi aja nanti. Kirim mahasiswa gitu ya. Iya. Oke, dengan begitu sesi untuk diskusi ini saya cukupkan sekian. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin tadi tidak berkenan ya, ada mungkin pertanyaan yang nggak terjawab atau mungkin tadi raise hand nggak ditunjuk ya. Unita minta maaf. Oke, semoga nanti pertanyaannya bisa kita diskusinya bisa kita lanjutkan di kelas. Saya kembali